dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya ingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bila mana didatangkan jenazah, lalu baginda Rasulullah bertanya, "Alaihi dain?" Ini orang ada hutang atau tidak? Kalau dikatakan ada, kata Nabi, "Shallu ala sahibukum." Kamu saja yang salat untuk jenazah ini. Nabi enggan untuk salat kepada jenazah yang punya hutang kepada orang lain. Keengganan Nabi terhadap orang yang berhutang ketika meninggal dunia untuk salat kepadanya, yang salat jenazah, semata-mata ingin memberitahukan perkara yang terkait dengan hak orang ini melalui hutang piutang adalah perkara yang khatir, yang berbahaya, melibatkan tentang hak. Perkara yang paling berat untuk dipertanggungjawabkan oleh seseorang kepada Allah bila mana terkait dengan hak orang lain. Bila mana terkait dengan hak Allah antara kita dengan Tuhan, dan itu hak otoriti Allah untuk gugurkan haknya dengan memberikan maaf, dengan mengampunkan, itu terpulang kepada Allah, dan kita pun boleh meminta langsung kepada Allah supaya kita dimaafkan atas kita tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah salat, hak Allah zakat, hak Allah haji. Hal-hal yang seumpama ini bila mana terabaikan oleh kita, kita memohon langsung kepada Allah untuk memaafkan dan untuk meminta maaf, dan terpulang kepada Allah untuk memberi maaf atau tidak. Tapi bila mana terkait dengan hak orang, maka di sini Allah akan serahkan kepada orang itu sendiri untuk memaafkan atau tidak. Beza kita minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan minta maaf dan minta ampun kepada manusia. Kita minta ampun dan maaf kepada Allah, nama Allah Al-Afu yang maha memberi maaf, nama Allah Al-Ghafur dan Ghafar yang maha mengampunkan, maka ada terbuka ruang untuk kita mendapatkan ampun sesuai dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia, adakah manusia punya sifat Al-Afu, suka memberi maaf atau suka menuntut? Fahimtum? Walihada kata baginda Rasulullah, "Shallu ala sahibukum." Kamu saja yang salat. Kepada siapa? Kepada orang yang meninggal dunia ketika mempunyai hutang. Fahimtum? Sehingga dalam satu riwayat seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tanggung hutangnya." Baru Nabi salat. Setiap jumpa dengan sahabat yang menjamin tuh, ditanya oleh Nabi, "Kau dah bayar hutang?" "Belum ya Rasulullah." Esok lagi jumpa, "Kau dah bayar hutang?" Setiap kali jumpa, setiap itu ditanya. Sampai sahabat itu segan nak duduk nampak oleh Nabi, takut ditanya. Satu hari dia ada rezeki, dia bayar hutang. Ditanya oleh Nabi, "Kau dah bayar hutang?" "Sudah wahai Rasulullah, baru saja aku bayar." Kata Nabi, "Al-ana baru dajilduhu." Baru hari ini juga selesai urusannya di kuburnya tadi. Idan masalah hutang adalah masalah yang begitu terkait dengan nasib orang yang berhutang ketika berada di dalam barzakhnya. Sebab apa? Terkait dengan orang lain. Walihada kita dalam ayat Al-Quranul Karim, pembahasan tentang masalah warisan. Pembahasan tentang masalah warisan selalu diulang-ulang, mimba di wasiyatin, setelah ditunaikan itu harta warisan diagihkan kepada ahli waris. Setelah apa? Setelah wasiat dan hutang. Setelah wasiat dan hutang diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat dan hutang, karena itu hak si mati. Fahim tuh. Oleh sebab itu seorang yang bila mana meninggal dunia, kenapa digalakkan ada seorang ahli keluarganya bangkit berdiri? Kalau ada hutang piutang, apa sebabnya? Itu bukan adat, itu bukan saja nak cakap, itu terkait dengan si mati di alam kuburnya sebelum di alam akhirat nanti. Oleh sebab itu perlu untuk tabri'atuz zimmah, yakni menjelaskan, mengangkat tanggungan si mati dengan dibayarkan hutangnya bila mana si mati itu meninggal dunia. Segera yang diawalkan adalah masalah hutang piutang.